Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Fikih Perbandingan Mazhab, yang pada kali ini kita akan membahas tentang ikhtilaf di kalangan para ulama, dan juga kita akan membahas sedikit tentang mazhab dalam Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan menjelaskan tentang ikhtilaf yang nanti kita akan bahas. Ikhtilaf itu ada 3 macam, yaitu al-khilaf al-maqbul, khilaf yang diterima begitu. Kemudian al-khilaf al-madhmum, ikhtilaf yang tercela. Kemudian yang ketiga adalah al-khilaf as-sa'ir al-maqbul. Baik, kita langsung saja memasuki kepada yang pertama, yaitu al-khilaf al-maqbul. Apa itu al-khilaf al-maqbul? Ialah ikhtilaf yang terjadi pada perkara-perkara yang disyariatkan secara bermacam-macam. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat. Rasulullah itu memang diberi pilihan bahwasanya kita boleh mengerjakannya secara bermacam-macam. Ini oleh ulama al-khilaf al-maqbul ini dicontohkan, misalkan macam-macam haji, baik itu haji tamattu, haji qiran ataupun ifrad, itu memang diperbolehkan kita memilih berhaji dengan tamattu, berhaji dengan ifrad ataupun berhaji dengan qiran. Itu adalah al-khilaf al-maqbul. Ulama tidak sampai tidak mensahkan apabila kita berhaji tamattu misalkan. Mereka hanya berbeda pendapat pada ranah mana yang lebih utama, mana yang lebih mustahab menurut mereka. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ulama hanya berbeda pendapat tentang keutamaan amalan tersebut. Jadi tidak ada yang sampai mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah, tidak sah. Mereka hanya mengatakan bahwasanya haji tamattu ini misalkan lebih utama, ada yang bilang haji ifrad lebih utama, dan lain-lain. Misalkan juga masalah kunut subuh, ini adalah sesuatu yang masuk pada al-khilaf al-maqbul. Jadi walaupun ulama yang mengatakan tidak disunahkan wudu, tidak disunahkan kunut, walaupun ada yang mengatakan tidak disunahkan kunut, tetapi mereka tidak membatalkan. Barang siapa ada orang sholat subuh misalkan dia berkunut, tidak dibatalkan sholatnya. Mereka hanya berbeda pendapat, lebih disunahkan untuk berkunut atau tidak berkunut. Kemudian al-khilaf al-maqbul ini, poin pentingnya adalah tidak boleh dijadikan sebab untuk kita bercerai-berai di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kiranya kita harus saling bertoleransi apabila itu masih dalam ranah al-khilaf al-maqbul, karena memang sudah diturunkan secara syariat berbeda-beda begitu ya. Jadi kita misalkan tidak boleh menyalahkan yang kunut di waktu subuh, begitupun juga yang kunut yang di waktu subuh tidak menyalahkan yang tidak kunut. Artinya dalam ranah yang seperti ini tidak boleh kita menjadi saling membenci, saling membid'ahkan sebagaimana yang terjadi di beberapa umat muslim akhir-akhir ini. Nah, apabila ada khilaf yang makbul seperti ini, andaikan kita melakukan kemudian akan menyebabkan umat bergejolak begitu ya, ini tidak masalah kita tinggalkan. Misalkan sudah sering saya ceritakan, misalkan Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak sholat subuh dengan tidak kunut ketika beliau sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa engkau meninggalkan kunut dan tidak sujud sahwi, dia bilang, saya menghormati daripada
pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan kunut di waktu subuh. Nah, ini yang bisa kita jadikan tauladan. Imam madhab yang dengan keagungan dan kebesaran nama dan ilmunya itu sangat toleran dengan pendapat yang lain. Nah, maka kita harus mencontoh daripada imam madhab itu, bagaimana kita bisa mentoleransi ikhtilaf-ikhtilaf yang masih masuk dalam ranah al-maqbul atau bisa diterima ini. Ini banyak ya contoh daripada al-khilaf al-maqbul ini. Kunut subuh seperti yang sudah kita jelaskan, mengeraskan bacaan basmalah ya. Jadi boleh dibaca sir, boleh dibaca jahar. Kalau kita di Indonesia bismillahnya dibaca jahar, jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, begitu dan seterusnya. Kalau kita menjadi imam di sholat jahriyah. Ada juga yang dibaca sir seperti dalam madhab Hambali misalkan. Kalau kita sholat di Masjidil Haram sana, maka mereka membaca bismillahnya cuman dibaca sir. Bahkan ada yang mengatakan bukan bagian dari kalau ada yang mengatakan bukan bagian dari basmalah, maka ada yang tidak membaca begitu ya. Kemudian bacaan iftitah sholat itu kan ada versinya macam-macam. Ada yang bacaannya dimulai dengan kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Kemudian ada yang bilang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta ila akhirih. Nah, itu bacaan iftitah sholat semacam ini memang sudah disyariatkan bermacam-macam. Silahkan dipraktekkan dengan tanpa kita menyalahkan satu dengan yang lainnya dan bertoleransi apa kita melihat umat muslim melakukannya. Nah, ini kita sekarang masuk kepada bagian al-khilaf al-madhmum. Apa saja penyebab ikhtilaf al-madhmum itu? Yang pertama adalah kebodohan. Dimaksud kebodohan inilah tidak pengertian terhadap hukum dalam Islam, semisal kelompok Khawarij, di mana mereka menganggap orang yang di luar kelompok mereka adalah sesat. Akhirnya dibilang halal darahnya, akhirnya mereka membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Ini termasuk ikhtilaf yang madhmum, enggak boleh. Seperti ini tidak boleh. Atau tatabbu al-rukhas. Tatabbu al-rukhas ini adalah orang yang mencari dalam setiap qaul ulama madhab itu dicari sesuatu yang ringan-ringan saja. Misalkan ada orang yang mengumpulkan hal-hal yang ringan dari berbagai madhab, kemudian dia mengamalkan itu. Misalkan dalam madhab Imam Syafi'i yang ringan apa, dalam madhab Imam Maliki yang ringan apa, kemudian dalam madhab Imam Hanafi yang ringan apa, itu dikumpulkan kemudian dia beramal dengan itu. Nah, ini tatabbu al-rukhas semacam ini adalah tidak boleh. Kemudian kezaliman dan kedengkian. Jadi salah satu kita misalkan kalau kita dengki kepada seseorang akan menyebabkan kita benci terhadap orang tersebut. Bila ada orang yang dengki akan benci, maka kebencian itu tidak akan bisa melihat kebenaran walaupun itu berada pada orang yang lain. Kebenaran pada orang yang dibenci pasti tidak akan diterima ya. Jadi tidak boleh kita berbeda dengan orang sebab kita zalim ataupun kita dengki kepada orang.
Kemudian ikhtilaf ini terjadi pada masalah al-madmum. Kemudian kita masuk kepada al-ikhtilaf yang berikutnya, itu al-khilaf as-sa'i al-makbul. Ya, ini adalah perbedaan pendapat yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Jadi memang banyak di kalangan ulama kita berbeda pendapat, tetapi itu masih dalam ranah as-sa'i al-makbul, artinya masih diperbolehkan ya. Karena memang ada beberapa hal yang membuat mereka khilaf satu di antara yang lain. Ikhtilaf ini terjadi pada masalah ijtihadiyah yang tidak terdapat nas yang qat'i. Jadi apabila nasnya tidak qat'i, maka biasanya terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi dhanni. Ulama dan para fuqaha tidak dicela apabila terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Jadi walaupun ini ikhtilaf, tetapi tidak menyebabkan satu dan yang lainnya tercela, tidak, biasa, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah ya. Misalkan ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, apabila ada mujtahid, apabila hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Namun apabila dia salah dapat 1. Kan artinya ijtihadnya seorang masih dihargai. Apa saja penyebab ikhtilaf as-sa'i al-makbul ini? Berbeda dalam kapasitas pemahaman, jelas ya. Kita berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki kapasitas pemahaman yang berbeda-beda. Jelasnya ini bisa menimbulkan ikhtilaf. Kemudian kapasitas keilmuan. Yang dimaksud keilmuan di sini adalah pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Tiap orang berbeda. Bahwasanya ada yang lebih unggul hadisnya daripada yang lain. Imam ini mengetahui sebuah hadis sedangkan tidak diketahui oleh mujtahid yang lain. Ini menyebabkan terjadi ikhtilaf di kalangan mereka ya. Bahkan di kalangan sahabat, Sayyidah Aisyah sering pernah menegur misalkan Sayyidina Abu Hurairah ketika misalkan dalam sebuah hadis bahwasanya apabila ada orang yang junub kemudian dia tidak sempat mandi pada bulan Ramadan, maka puasanya ketika sudah masuk fajar ya tidak sah begitu ya. Dan itu dibantah oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau bersama Rasulullah junub, kemudian sudah masuk waktu imsak, terus mandi dan puasa, dan tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak batal puasanya sebab belum mandi besar sampai waktu fajar. Ini kan berbeda antara Sayyidina Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi bahasa itu nanti menjadi salah satu sebab perbedaan ya. Misalkan dalam masalah haid, ulama berbeda pendapat tentang quru. Ada yang mengatakan quru itu adalah haid, ada yang bilang itu quru adalah suci. Maka salah satu penyebab ikhtilaf ini adalah penguasaan bahasa dan pemahaman tentang istilah-istilah dalam bahasa itu. Yang keempat adalah perbedaan dalam kehujahan beberapa sumber ilmu fikih. Ya, jadi ada ulama yang berhujjah dengan istihsan, ada yang tidak berhujjah dengan istihsan. Jadi ada beberapa sumber hukum dalam Islam ya, yang dimaksud dengan thariqatul ijtihad itu misalkan dari al-istihsan, istishab, maslahah mursalah dan lain-lain, itu mereka berbeda pendapat tentang kehujahan bolehnya berdalil dengan menggunakan cara tersebut. Kemudian yang kelima, perbedaan dalam pensyaratan hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah. Jadi ada yang mensyaratkan apabila hadis itu ingin dijadikan hujjah, maka tidak boleh berbeda dengan amal pekerjaan daripada rawinya. Misalkan
kelompok Hanafiyah tidak mengambil hadis bahwasanya apabila anjing itu menjilat wadah itu harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan debu. Kenapa mereka tidak mengamalkan hadis ini? Karena menurut Hanafiyah, rawi dari hadis ini yaitu Abu Hurairah tidak mengamalkan hadis ini. Jadi berbeda pensyaratannya. Tapi kalau di kalangan Syafi'iyah kita melakukan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan debu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah itu. Kemudian masalah madhab, dari saya bahwasanya madhab itu yang kita kenal madhab besar sekarang yang berjumlah 4 sebenarnya adalah madhab besar yang banyak pengikutnya. Sebelumnya banyak madhab-madhab lain seperti madhabnya Imam Lais bin Sa'ad, tetapi karena tidak ada yang meneruskan daripada madhab beliau, murid-muridnya tidak ada yang mencatat, tidak ada yang meneruskan, akhirnya banyak madhab yang punah ya, seperti madhabnya Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Ada 9 madhab yang sempat terkenal, kemudian akhirnya tinggal 4 madhab besar yang kita kenal sekarang ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.